Epidemiologi kanker. Data Globocan menyebutkan di tahun 2018 terdapat 18,1 juta kasus baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta kematian, di mana 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan di dunia mengalami kejadian kanker. Data tersebut juga menyatakan 1 dari 8 laki-laki dan 1 dari 11 perempuan meninggal karena kanker. Angka kejadian penyakit kanker di Indonesia 136,2 per 1000 penduduk berada pada urutan 8 di Asia Tenggara, sedangkan di Asia urutan ke-23. Angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk laki-laki adalah kanker paru yaitu sebesar 19,4 per 1000 penduduk dengan rata-rata kematian 10,9 per 1000 penduduk, yang diikuti dengan kanker hati sebesar 12,4 per 1000 penduduk dengan rata-rata kematian 7,6 per 1000 penduduk. Sedangkan angka kejadian untuk perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara yaitu sebesar 42,1 per 1000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 1000 penduduk, yang diikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 1000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 1000 penduduk. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi tumor atau kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1,4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Prevalensi kanker tertinggi adalah di Provinsi DIY Yogyakarta 4,8 per 1000 penduduk, diikuti Sumatera Barat 2,4779 per 1000 penduduk, dan Gorontalo 2,44 per 1000 penduduk. Untuk pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia, khususnya 2 jenis kanker terbanyak di Indonesia, yaitu kanker payudara dan leher rahim. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim pada perempuan usia 30 sampai dengan 50 tahun dengan menggunakan metode pemeriksaan payudara klinis SADANIS untuk payudara dan infeksi visual dengan asam asetat atau B. Penyebab kanker. Kanker merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Sel-sel kanker akan berkembang dengan cepat, tidak terkendali, dan terus membelah diri. Selanjutnya menyusup ke jaringan di sekitarnya atau invasif, dan terus menyebar melalui jaringan ikat, darah, dan menyerang organ-organ penting serta saraf tulang belakang. Dalam keadaan normal, sel hanya akan membelah diri jika ada penggantian sel yang telah mati dan rusak. Sebaliknya, sel kanker akan membelah terus meskipun tubuh tidak memerlukannya, sehingga akan terjadi penumpukan sel baru. Penumpukan sel tersebut mendesak dan merusak jaringan normal, sehingga mengganggu orang yang ditempatinya. Ada 3 penyebab terjadinya kanker, yaitu lingkungan, makanan, dan biologis. Dari segi lingkungan, ada berupa bahan kimia, penyinaran yang berlebihan, merokok, dan polusi udara. Dari segi makanan, yaitu bahan pemanis buatan seperti biang gula dan sekarin, nitrosamines pada bahan pengawet buatan, zat pewarna yang ada dalam makanan, minuman, kosmetik, maupun obat-obatan. Dan sedangkan biologi terdapat di virus, hormon, dan keturunan. Prosentase penyandang kanker. Data Globocan menyebutkan di tahun 2018 terdapat 18,1 juta kasus baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta kematian, di mana 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan di dunia mengalami kejadian kanker. Data tersebut juga menyatakan 1 dari 8 laki-laki dan 1 dari 11 perempuan meninggal karena kanker. Angka kejadian penyakit kanker di Indonesia 136,2 per 100.000 penduduk berada pada urutan 8 di Asia Tenggara. Sedangkan di Asia urutan ke-23.
Angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk laki-laki adalah kanker paru-paru, yaitu sebesar 19,4 per 100.000 penduduk, dengan rata-rata kematian 10,9 per 100.000 penduduk, yang diikuti dengan kanker hati sebesar 12,4 per 100.000 penduduk, dengan rata-rata kematian 7,6 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kejadian untuk perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara, yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk, yang diikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi tumor atau kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1,4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Prevalensi kanker tertinggi adalah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4,86 per 1000 penduduk. Diikuti Sumatera Barat 2,47 atau 79 per 1000 penduduk dan Gorontalo 2,44 per 1000 penduduk. Diet untuk pasien kanker. Yang pertama yaitu energi tinggi, di mana pada pasien laki-laki dalam keadaan gizi baik sebesar 36 kilokalori per kilogram berat badan, sedangkan untuk pasien dengan keadaan gizi kurang, maka sebesar 40 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian untuk pasien perempuan, apabila pasien dalam keadaan gizi baik, maka sebesar 32 kilokalori per kilogram berat badan. Sedangkan untuk keadaan gizi kurang, maka sebesar 36 kilokalori per kilogram berat badan. Yang kedua, protein tinggi, yaitu sebesar 1-1,5 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga, lemak sedang, yaitu sebesar 15-20% dari kebutuhan energi total. Yang keempat, karbohidrat cukup, yaitu sisa dari kebutuhan energi total. Yang kelima, vitamin dan mineral cukup, terutama vitamin A, B kompleks, C, dan E. Bila perlu ditambah, maka tambah dengan bentuk suplemen. Yang keenam, rendah iodium bila sedang menjalankan medikasi radioaktif internal. Yang ketujuh, bila imunitas menurun atau leukosit kurang dari 10 UL atau pasien akan menjalani kemoterapi agresif, maka pasien harus mendapatkan makanan steril. Kedelapan, yaitu porsi makan kecil dan sering diberikan. Adapun tujuan diet yaitu yang pertama, memberikan makanan yang seimbang sesuai dengan keadaan penyakit serta daya terima pasien. Yang kedua, mencegah atau menghambat penurunan berat badan secara berlebihan. Yang ketiga, mengurangi rasa mual, muntah, dan diare. Dan yang terakhir adalah mengupayakan perubahan sikap dan perilaku sehat terhadap makanan oleh pasien dan keluarganya.